Tapi sudah saya share ininya ya, apa namanya, PowerPoint-nya, ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang ontologi ya, tidak hanya ontologi sebetulnya. Hari ini kita akan membahas 3 hal sekaligus ya, apa yang sudah, eee, saya sampaikan minggu lalu ya, bahwasannya kalau boleh diperas gitu ya, kalau boleh diperas itu intinya ya 3 ini ya, apa namanya, si filsafat ilmu ini ya. Jadi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tiga-tiganya akan kita bahas hari ini karena minggu depan itu sudah berbeda lagi ininya ya, materinya sudah berbeda lagi. Nah, hari ini kita fokuskan untuk membahas intinya dulu, baru kembangannya pertemuan selanjutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ontologi. Apa itu ontologi ya? Nanti mungkin kalau ada yang terlambat, eee, bisa saya share ininya ya, apa record-nya ya. Nah, ontologi itu sendiri adalah hakikat dari apa yang, dikaji, gitu ya. Ini, memang bukan slide saya ya, tetapi ini saya rasa cukup mewakili untuk apa yang kita bahas hari ini. Hakikat ya, sederhananya itu hakikat ontologi ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pelajaran, filsafat ilmu dulu di S1 ya, bisa refresh kembali ya tentang ontologi ini ya, hakikat. Nah, sebetulnya kalau di UNESA ya, UNESA yang S1 ini bahkan menjadi satu pertemuan sendiri, ontologi tok gitu ya. Nanti satu pertemuan lagi epistemologi, kemudian satu lagi, eee, aksiologi begitu ya. Tetapi karena apa namanya, untuk hari ini ya, maksud saya untuk RPS-nya S2 manajemen ya, diminta bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu menjadi satu pertemuan saja, ya maka saya harus, mengikuti ya, artinya, kita tidak akan, mendalami masing-masing, tetapi kita simplify begitu ya, sebelum minggu depan kita, kaitkan dengan, eee, manajemen itu sendiri. Ya, kan ini masih umum ya, masih umum. Baik, ontologi itu sendiri adalah salah satu di antara lapangan-lapangan penelitian filsafat yang paling kuno ya, atau kalau bahasa kerennya itu ancient begitu ya, ancient. Nah, cara yang dilaksanakan Thales atas perenungan terhadap air terdapat di mana-mana sehingga dia berkesimpulan asal mula dari kehidupan adalah air. Nah, jadi para filsafat Yunani, para filosof Yunani itu ya, itu dulu mereka berpikiran tuh, sebetulnya alam semesta itu asal muasalnya dari mana? Kan gitu ya. Ini sebetulnya ada di slide yang lain lagi, tapi kita skip aja biar cepet ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa oh alam semesta itu dari api. Nah, ada yang berpendapat alam semesta dari tanah. Nah, kebetulan si Thales ini dia berpendapat bahwa
Terus ini kok asal muasalnya dari air, nah gitu ya. Nah memang karena mereka ini ya before Christ ya, BC ya, sebelum Masehi, jadi mereka pemikirannya masih sangat liar begitu ya, maksudnya belum mengenal agama kan pada saat itu ya. Nah, walaupun ternyata ada benarnya juga gitu ya, kalau kita ini ya, kalau di dalam kalau anda Muslim di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa asal mula kehidupan itu dari air ya. Nah ternyata orang dulu ini juga ya apa namanya, maksudnya mereka diberi ilham oleh Tuhan untuk bisa berpikir cerdas gitu ya, walaupun belum dapat hidayah kalau menurut Islam ya. Nah, ontologi itu sendiri itu ilmu yang membatasi studi penelaahan hanya pada daerah yang dalam jangkauan pengalaman manusia. Ya ini kan seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, bahwasanya si sains itu batasnya adalah panca indera kan begitu ya, panca indera. Nah, karena begitu dia sudah lepas dari panca indera atau mungkin Anda mengatakan pakai indera keenam gitu ya atau bahkan indera ketujuh, maka itu sudah di luar sains ya, karena sains itu disepakati bahwa dia jangkauannya adalah empiris itu tadi ya, atau panca indera. Nah, begitu di luar itu maka sudah tidak masuk ke dalam sains. Nah, mungkin ada yang bertanya kemudian ya, terus kok ada ini Pak, apa namanya, ekonomi Islam? Kan begitu ya. Kan agama itu minggu lalu kita bahas ya, agama itu dogmatis. Terus ekonomi itu sains. Religion kan nggak masuk tuh dalam sains ya. Nah ini kok malah digabung gitu ya, ada ekonomi Islam. Nah gitu ya. Nanti yang bahas dosen-dosen ekonomi Islam nanti ya. Nah, tapi sederhananya berarti walaupun ekonomi Islam itu berarti dia mempelajari ilmu ekonomi yang eh, bisa dikatakan sesuai dengan Islam kan begitu ya. Tapi ya tetap itu harus ada batasnya, kan batasnya empiris itu tadi ya. Jadi sebagai sebuah sains berarti dia mempelajari ilmu ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, gitu sederhananya begitu ya. Nah, tentu saja sebagai sebuah sains dia tidak akan membahas bukti-bukti keberadaan surga dan neraka ya, karena itu sudah di luar panca indera ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada pra pengalaman, ada pasca pengalaman ya. Dan bidang yang lain yang di mana itu tidak bisa di-cover oleh sains atau empirisisme ya, maka akan diserahkan ke bidang lain seperti agama, akan begitu ya. Misalkan kalau ada yang tanya, nanti orang kalau sudah mati itu kemana ya? Nah, kan begitu ya. Nah, sebagai sains ya kita saintis ya jawabnya kalau empiris ya. Ya sudah kalau mati ya jadi santapannya cacing-cacing tanah kan begitu ya. Jadi tulang belulang selesai kan gitu ya. Nah, tapi kalau manusia tidak puas akhirnya kan mencari jawaban yang non saintis kan begitu ya. Nah, disitulah perannya agama itu menjawab hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Keadaan di atas sejalan dengan asas epistemologi, nanti kita bahas sendiri ya tentang epistemologi, bahwa ilmu itu perlu di-verify gitu ya, atau perlu diverifikasi secara empiris dalam proses penemuan ya. Minggu lalu sudah pernah kita ulik sedikit kan begitu ya. Nah, makanya itulah kenapa
teman-teman semua, kalau ingin mendapatkan ijazah baik S1, S2 maupun S3, maka harus, melalui proses penemuan itu. Apa yang ditemukan? Ya temuan baru, kan begitu ya. Bisa jadi, teori baru kalau Anda S3, ya toh. Atau sudut pandang baru dari teori yang lama kalau Anda, S2 ya atau bikin tesis ya. Atau kalau Anda S1 berarti, membuktikan sebuah teori pada sebuah tempat yang dulu belum pernah diteliti, kan begitu ya. Misalkan kalau teman-teman S1 kan biasanya dia replikasi ya, judulnya apa, dilakukan di mana gitu ya, terus Anda melakukan replikasi dengan variabel yang sama di lokasi yang berbeda. Maka kadang-kadang nanti hasilnya bisa sama atau berbeda, tetapi, harus, tetap mengacu pada teori yang ada, ya. Nah, kalau Einstein bilangnya bahwa ilmu itu dimulai dengan fakta dan diakhiri juga dengan fakta, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ontologi, adalah hakikat dari ilmu yang dapat dibagi atau hakikat ruang lingkup yang dapat dikaji. Artinya berusaha untuk menjelaskan ilmu itu apa sih? Nah, kan gitu ya, sederhana. Dan hakikat ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas macam-macam ontologis. Yang pertama ada namanya ontologi bersahaja atau simple. Ya. Ontologi yang membedakan hal-hal yang sederhana. Apa itu? Nah, ini. Misalkan, apa perbedaan benda fisik dan non-fisik? Nah, kan gitu ya. Apakah fisik itu? Nah, apakah jiwa itu? Soul gitu ya. Nah, ini agak berat ini ya. Nah, nanti kalau ingin memperdalam ini, Anda bisa mempelajari namanya filsafat materialisme. Ya, nah, dimana kalau teman-teman sudah terlalu materialis, biasanya dia akan ya namanya aja materialis ya. Jadi sesuatu yang enggak materi atau imateri itu dia enggak percaya ya. Atau kalau sudah ini sudah tingkat lanjut ya, materialisnya sudah kadarnya sudah tinggi ya atau sudah mendarah daging, bisa jadi dia menjadi seorang ateis kan begitu ya. Karena dia tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, kan gitu. Apa Tuhan itu ya? Memangnya ada Tuhan itu? Apa buktinya Tuhan itu? Saya nggak bisa lihat Tuhan gitu ya, misalkan ya. Itu kalau materialis tulen ya. Nah, kemudian ada ontologi yang tidak simpel ya berarti ya. Misalkan ontologi kualitatif dan kuantitatif. Seperti kalau kuanti itu kan berarti ini ya, quantified atau bisa dihitung. Apakah ini satu, tunggal, atau jamak ya. Kalau kualitatif, misalkan bentuknya warna merah itu seperti apa sih? Nah ini mendalam sekali nih ya. Kalau hijau bentuknya seperti apa ya? Bukan warnanya ya, tapi bentuknya. Wah, ini lebih berat lagi ya. Nah ada satu lagi namanya monistik. Keragaman itu sesungguhnya semu, maka seluruh keadaan di dunia ini adalah seragam. Nah, tapi teori ini jarang sekali dipakai ya.
monistik. Ini jarang dipakai. Kemudian ada istilah-istilah dasar di bidang ontologi. Yang ada dan yang tiada. Ciri yang dimiliki sesuatu atau ciri antara ada dan tiada. Harus punya ciri-ciri khas, harus punya karakteristik. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang dibahas dalam ontologi. Nah, ketika kita bicara tentang filsafat ilmu, nah, seperti sudah saya bahas sedikit kemarin ya, bahwasanya ketika kita membahas filsafat ilmu, maka kita mempelajari hakikat ilmu ya, kalau ontologi ya, maka kita juga harus memahami karakteristiknya ilmu itu apa kan gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Science, nah itu adalah knowledge yang naik kelas kan gitu ya, pengetahuan yang naik kelas. Maka dia harus memiliki karakteristik tertentu, misalkan dia harus universal, dia harus apa namanya, objektif, tidak boleh subjektif ya, dia harus empiris, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian dia apa lagi ya? Ya secara umum itu ya. Makanya kita bisa membedakan antara ini masih knowledge atau sudah menjadi science kan gitu. Kenyataan dan penampakan ya. Nah, ini kenapa tiba-tiba jadi sedikit gaib gitu ya. Walaupun kita tidak membicarakan ilmu gaib ya. Nah, kan kita bahas kemarin ya bahwa gaib itu bukan ilmu ya. Nah, ketika kita membahas ontologi tentang atau hakikat sesuatu, maka kita membahas juga tentang antara ada dan tiada tadi ya. Terus kemudian ini nyata atau nampak doang ya. Kadang-kadang sesuatu yang nampak itu enggak nyata ya. Jadi hantu Pak. Atau bahkan sebetulnya ada ya nyata tapi enggak nampak. Karena ketutupan sesuatu gitu ya. Bisa juga ya. Nah, kenyataan itu sesuatu yang pasti. Kalau kenampakan itu kelihatannya seperti nyata, tetapi belum tentu nyata. Nah, misalkan seseorang melihat, nggak usah gajah deh ya, nggak usah gajah. Kalau Anda mempelajari ini ya, apa namanya, geografi kan begitu ya. Kenapa sih laut itu warnanya biru? Nah, itu kan menurut para ahli ternyata bukan karena airnya biru ya, tetapi dia adalah pantulan dari warna langit. Nah, kan begitu ya, makanya dia berwarna biru. Atau kalau kita ingat pelajaran IPA zaman dulu ya, ketika sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berair, kan tampak seperti patah ya. Padahal tidak. Nah, itu antara kenyataan dan kenampakan. Kemudian ada eksistensi dan non eksistensi ya. Artinya kita mengakui adanya sesuatu itu existing kalau kita memahami arti pentingnya kan gitu ya. Misalkan ada seorang dokter yang tidak punya stetoskop.
Tapi karena mereka tahu betapa pentingnya stetoskop itu, maka mereka mengakui eksistensi dari stetoskop. Walaupun lagi nggak megang stetoskop gitu ya. Nah, di lain pihak, misalkan seorang pemulung ya, mendapati stetoskop bekas yang sudah rusak misalkan ya. Nah, dia nemu tetapi dia tidak mengetahui eksistensi alat itu. Karena dia nggak butuh gitu ya dan nggak paham alat apa ini kan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang kita bahas ketika kita mempelajari ontologi. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang agak berat sedikit ya. Substansi dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada yang namanya metafisik. Ilmu pengetahuan mengenai yang sebenar-benarnya ada didasarkan pada karakteristik objek ontologis yang bisa dideduksi secara fisik. Walaupun kadang-kadang dia kalau sudah mempelajari metafisik itu kadang-kadang bisa keblinger juga ya. Karena metafisik itu kalau secara bahasa meta itu artinya eh, beyond ya atau di atas beyond. In English ya, in English beyond itu kan artinya di atas ya atau ketika Anda mengharapkan sesuatu ya, kemudian terus misalkan, oh saya harap nanti saya makan gudeg itu dapat telur setengah kan biasanya begitu ya. Nah kemudian tiba-tiba sama bakul gudegnya, wah jadi pengen ke Jogja ya. Anda dikasih telur yang utuh bulat. Nah itu kan kalau Anda paham bahasa Inggris dikit-dikit ya, itu namanya kan beyond expectation ya gitu ya. Atau di atas ekspektasi. Nah, eh, si metafisik itu secara bahasa itu artinya adalah beyond physics ya. Nah, physics itu PH PHY itu ya atau dalam bahasa Inggris fisika dalam bahasa Inggris physics gitu ya. PH PHY gitu ya atau SICS gitu ya. Jadi beyond physics itu berarti sesuatu di atas fisika. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang ilmu fisika itu kadang-kadang nggak bisa menjelaskan. Ya. Nah, makanya nanti kalau kita mempelajari metafisika lebih lanjut, itu ada satu bagian yang dia bahkan berusaha untuk mempelajari keberadaan Tuhan. Ya. Makanya dia disebut beyond physics ya. Karena kan keberadaan Tuhan tidak bisa dijelaskan secara fisika ya. Nah, misalkan ada tafsiran-tafsiran metafisik ini ya. Nah, misalkan tafsiran yang pertama ada animisme. Nah, animisme itu kalau teman-teman masih ingat dulu pelajaran sejarah ya. Nah, kan Indonesia dulu sebelum mengenal agama kan ada animisme dan dinamisme ya. Atau kepercayaan kepada alam itu memiliki sesuatu kekuatan ya gitu ya. Kalau dinamisme itu
ini ya, apa, meyakini bahwa misalkan kayak pohon besar gitu ya, itu punya kekuatan sendiri, pohon gunung gitu ya, ada roh nenek moyang di situ katanya gitu ya. Nah, jadi kalau, penafsiran metafisiknya animisme, dia akan menjadi supernaturalis ya, supernatural atau gaib-gaib tadi ya. Nah, supernatural. Tapi kalau dia tafsiran metafisiknya naturalis atau dia saintis banget gitu ya, maka dia akan mengatakan bahwa itu gunung meletus, oh itu ya gejala alam aja karena sudah penuh ininya, magmanya di bawah tanah kan gitu ya. Tapi kalau orang animis, dia akan bilang bahwa, "Oh, ini roh nenek moyang lagi marah ini. Gara-gara ini hutannya yang dekat gunung itu ditebangi, makanya nenek moyang marah." Nah, gitu. Sedangkan kalau, materialis ya sama, dia lebih kurang sama kayak naturalis ya, kan dia ini banget ya, materi banget. Maka dia mengatakan, "Oh ya ini karena alam itu memang lagi pengen mau meletus saja gunungnya," gitu ya, misalkan. Nah, gejala alam yang dapat ditangkap panca indera bisa didekati melalui mekanis. Eee, Mekanis berarti dia kalau nggak fisika ya kimia gitu ya. Misalkan, kok TNT itu bisa meledak ya? Oh, nanti dijelaskan secara kimia. Karena ada ini ketemu ini nanti jadi meledak, nah gitu ya. Vitalistik, nah kalau vitalistik dia mengatakan bahwa itu ada proses yang unik, yang berbeda, misalkan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya asumsi ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang asumsi, atau bahasa Inggrisnya assumption ya. Misalkan contohnya, gunung meletus itu bermanifestasi karena adanya proses hukum alam. Nah, gitu ya. Kemudian bisa ada peluang bahwa gunung itu akan meletus atau tidak meletus. Nah, itu ada lagi ilmunya sendiri namanya ilmu statistik kan gitu ya. Ilmu statistik untuk menghitung probabilitas ya, probabilitas. Nah, sehingga ilmu itu tidak pernah mutlak, tapi kesimpulannya relatif. Nah, karena begitu kita terapkan ke angle yang berbeda, kita terapkan ke objek yang berbeda, itu kadang-kadang teorinya nggak match, gitu ya. Untuk itu kejadian yang dapat diprediksi oleh teori itu bisa berdasarkan teori peluang ya atau probabilitas tadi ya. Misalkan peluang terjadinya malam adalah 50% ya, kecuali besok kiamat kan gitu ya. Nah, matahari terbit dari barat kan kalau menurut Islam ya. Nah, peluang terjadinya malam 50% karena 50%-nya lagi adalah siang kan gitu ya. Nah, walaupun itu sebetulnya hampir tidak mungkin ya, terus malam apa namanya siang terus nggak malam-malam ya. Peluang besok hujan 80% misalkan karena melihat awannya sudah gantung gitu ya, sudah berat, sudah hampir turun.
Nah, kita kembali lagi ke tadi yang kita bahas tentang asumsi ya. Beberapa asumsi dalam ilmu. Jadi ada apa namanya ini wah, ada yang sudah berpikir ya, apa itu ya asumsi ya? Jadi ada asumsi absolut, ada asumsi relatif ya. Nah, misalkan begini ya, misalkan begini, jadi kalau teman-teman tahu yang namanya pasti tahu lah ya kan dari manajemen itu pasti background-nya kan ekonomi ya. Nah, teori supply demand. Nah, gitu ya, teori supply demand. Nah, itu kan dia berbunyi ya, kalau misalkan supply-nya banyak, nah gitu ya, supply-nya banyak, maka harganya akan turun kan gitu ya. Nah, supply yang banyak, harganya turun, teori supply. Nah, tapi teori supply demand itu juga berdasarkan asumsi. Ya, kan gitu ya. Ada asumsinya. Jadi tidak serta-merta semua hal yang terjadi itu bisa kita justifikasi dengan si supply demand ini kan gitu ya. Karena dia ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Ya. Eee, misalkan, jadi kalau teori supply demand dan beberapa teori yang lain itu ada namanya asumsi ceteris paribus ya. Nanti teman-teman cari ya. Atau kalau dari ekonomi pasti paham lah ya. Ceteris paribus itu artinya adalah ketika ya variabel-variabel yang lainnya tetap kan begitu ya. Variabel-variabel yang mendasari teori ini berlaku itu enggak berubah. Tetapi ketika asumsinya tidak terpenuhi maka teori bisa jadi tidak berlaku ya. Misalkan ya, kan tadi dikatakan bahwa kalau supply-nya nambah itu harganya turun kan gitu ya. Misalkan nih musim hujan tuh ya, musim hujan. Terus orang jualan payung ya kan. Karena lagi musim hujan itu orang banyak butuh payung gitu ya. Jadi walaupun si supplier payung itu bikin payung banyak-banyak gitu ya. Itu harganya nggak akan turun tuh si payung itu ya. Loh, berarti teorinya salah ini ya. Nah, bukan teorinya yang salah, tapi asumsinya tidak terpenuhi ya. Nah, asumsinya teori ini bahwa si permintaannya konsumen itu tetap kan gitu ya, atau hal-hal yang mendasari orang untuk beli payungnya itu tetap kan gitu ya. Nah, ketika di masa nggak musim hujan, payungnya bertambah, mungkin jadi murah kan gitu ya. Eee, tapi kalau di musim hujan ketika semua orang butuh payung, maka mau suppliernya produksi payung berapapun pasti laku. Bisa jadi malah bukan harga payungnya turun ya, walaupun suppliernya produksi habis-habisan ya, tapi malah nambah, malah naik harganya ya. Nah, ini berarti wah, teorinya salah. Bukan teorinya yang salah, tapi asumsi asumsi teorinya tidak terpenuhi. Nah, itu yang disebut dengan asumsi ya. Makanya di beberapa karya ilmiah ada template-template penulisan karya ilmiah yang meminta Anda untuk nulis asumsi. Nah, dan gitu ya. Misalkan ketika kita ngomong bahwa eh, ini, oh orang itu pasti mahasiswa tuh, yang demo-demo itu ya. Nah, ketika Anda berbicara begitu, pasti Anda punya asumsi kan. Atau ini apa namanya, pandangan dasar. Nah, gitu ya. Misalkan ya, karena saya mengasumsikan bahwa mahasiswa itu adalah orang yang pakai jas alma mater kampus ya,
maka saya bisa mengatakan bahwa orang itu adalah mahasiswa, kan gitu. Karena saya punya asumsi, asumsi saya orang yang pakai jas alma mater itu mahasiswa. Nah, itu asumsi. Nah, nanti ketika Anda membuat sebuah penelitian, Anda juga kadang-kadang diminta tuh oleh misalkan pengujinya gitu ya. Ini asumsinya apa? Asumsi dasarnya apa riset ini kan gitu ya. Nah, ini ya seorang ilmuwan perlu mempergunakan asumsi yang benar-benar diketahuinya. Bila digunakan asumsi lain akan menggunakan konsep yang lain pula. Ini maksudnya gimana ini ya? Maksudnya adalah ya kalau untuk sebuah teori tertentu dia punya asumsi sendiri. Nah, kan. Nanti kalau pakai teori yang lain lagi, asumsinya beda lagi. Nah, nah ini berarti membahas seperti yang saya bahas minggu lalu ya, membedakan antara religion sama science ya. Nah, Nah, di sini dikatakan bahwa si religion ini bersifat mutlak atau seperti yang minggu lalu kita bahas ya bahwa religion ini dogmatis dia ya, nggak bisa dirubah, kan gitu ya, atau tidak bisa diperbarui seharusnya ya, seharusnya tidak bisa diperbarui. Ya maksudnya misalkan begini, oh berdasarkan teori ilmiah terbaru ya, ternyata bahwa kalau semakin banyak ininya ya, semakin banyak rakaat sholatnya itu makin sehat. Oh gitu ya. Oh ya sudah kalau gitu mulai besok sholat subuh itu jangan 2 rakaat ya, 4 rakaat aja biar sehat ya. Kalau perlu 6 rakaat. Nah kan nggak boleh gitu ya. Jadi agama itu mutlak nggak bisa berubah. Beda dengan sains ya. Sains bisa berubah, teori bisa berkembang. Ya itu asumsi dasarnya ya. Nah, kemudian nanti kita juga mempelajari tentang peluang ya. Jadi ilmu itu tidak pernah pasti, tidak seperti agama tadi ya yang pasti atau tetap. Nah, kalau ilmu itu tidak pernah pasti. Makanya Anda harus punya yang namanya keraguan. Ya, jadi seorang ilmuwan itu harus selalu ragu-ragu. Nah, karena dia ragu atau dalam bahasa filsafatnya itu namanya skeptis ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar kata itu ya, skeptis atau skeptik gitu ya. Nah, nanti ada aliran filsafatnya namanya skeptisisme. Nah, jadi selalu ragu-ragu. Nah, tapi justru itulah yang membuat ilmu berkembang ya. Nah, jangan-jangan teori ini salah, maka kita riset. Nah, itu. Contoh, misalkan kejadian penyakit beresiko, atau ramalan cuaca, atau jumlah produksi padi, nah, itu kan tidak menentu ya, makanya harus diteliti. Atau misalkan Anda berkecimpung di dunia medis ya, sebelum Anda memperkenalkan sebuah produk obat baru, maka Anda harus mencobanya di kelinci percobaan kan gitu ya, atau tikus putih, tikus lab kan gitu ya. Nah, itu untuk menguji asumsi Anda gitu kan, Anda punya asumsi bahwa nanti kalau orang tak kasih obat batuk ini itu dalam 1 hari langsung sembuh itu ya. Nah, makanya diteliti dulu kan gitu, harus ada labnya kan. Nah, jangan langsung diuji coba ke orang kan gitu. Batas-batas penjelajahan ilmu pengetahuan. Nah, ini.
Yang seperti yang saya bahas kemarin ya, manusia menjaga ilmu pengetahuan harus ada batasnya agar tidak frustasi atau bunuh diri ya, ini berarti dia salah tuh ya, cari ilmunya salah itu ya, harusnya cari ilmu itu biar dia bertahan hidup kan gitu ya, bukan malah bunuh diri ya. Ini, nggak tahu ini saya. Tapi banyak banyak cerita ya, atau kalau teman-teman suka nonton ini ya, film film box office ya, dulu itu zaman saya ada film namanya Three Idiot ya, film Bollywood ya, tapi keren itu ya filmnya ya. Itu menceritakan betapa, tekanan kuliah di sebuah kampus terkenal gitu ya, yang sangat bonafit gitu ya. Tapi tekanannya besar ya, sehingga saking besarnya tekanannya itu banyak yang bunuh diri gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau ini, yang nulis slide ini dia sangat agamis ya. Jadi makanya beliau mengatakan bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas ya, diberi oleh Tuhan ya. Makanya, penjelajahan dari pengalaman manusia berhenti sebatas pengalaman manusia juga ya, atau kita kembali ke yang disebut tadi oleh empirisisme ya, atau panca indera. Nah, saya rasa di sini dulu ya untuk ontologinya ya. Nanti kita nggak masuk-masuk ke dua lainnya, yaitu epistemologi sama aksiologi. Ya, baik. Ini memang jam ngantuk ya, jam segini ya. Apalagi teman-teman dari pagi sudah PKKMB ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Silahkan Anda mendengarkan sambil ngantuk juga nggak apa-apa ya. Kan katanya kalau Anda sudah masuk gelombang alfa itu ya, gelombang alfa antara merem dan tidur itu ya, antara tidur sama melek itu ya. Itu kan segala informasi itu masuk tanpa ini ya, atau, masuk secara efektif gitu ya. Ibaratnya saya lagi menghipnotis teman-teman ini ya, kalau teman-teman lagi di fase itu, hampir tidur itu ya. Ya baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke epistemologi ya. Kita ke epistemologi. Nah, ini juga seru ini ya. Ini sudah kelihatan belum ya? Sebentar. Nanti ke slide yang satunya lagi. Sebentar. Nah, ini harusnya sudah terlihat tuh. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kita masuk ke epistemologi ya. Binatang apakah ini? Nah, mari kita bahas ya. Nah, epistemologi. Ada tiga pendekatan ya. Pendekatan klasik dari Socrates, Plato, Aristoteles itu berarti ini ya apa filosof Yunani kuno ya. Kemudian ada pendekatan modern, start dari Descartes ya. Nanti mungkin teman-teman kalau penasaran coba dicari namanya René Descartes ya. Salah satu filosof modern. Terus terakhir ada pendekatan kontemporer. Nah,
secara epistemologi ya, si epistemologi itu mempelajari tentang misalkan ini ya, ada doktrin-doktrin keagamaan, mempelajari tentang statement etis, mempelajari tentang matematika, dan sebagainya. Nah, walaupun secara umum si epistemologi ini dia itu main subjeknya itu adalah nature atau ilmu alam dan juga scope dari pengetahuan ya atau knowledge. Nah, beberapa main question atau pertanyaan mendasar ketika kita mempelajari epistemologi adalah, nah ini dia ya. Yang pertama, apa itu pengetahuan kan gitu ya. Terus yang kedua, gimana caranya mendapatkan si pengetahuan ini? Terus apa sih yang orang-orang tahu tentang pengetahuan ini? Gimana kita tahu kalau kita sudah tahu? Nah, gimana? Atau nanti ada filsafatnya ini Al-Ghazali ya. Tapi kayaknya beliau terinspirasi juga dari Yunani ya, yang mengatakan bahwa ada beberapa stage dari manusia itu, ada yang tahu kalau dia tahu, ada yang tahu kalau dia tidak tahu, ada yang tidak tahu kalau dia tahu, ada yang tidak tahu kalau dia tidak tahu, kan gitu ya. Itu seru sekali ya. Jadi kalau orang Jawa bilang orang aslinya dia nggak tahu tapi pura-pura tahu itu namanya kemeruh ya. Kalau Anda orang Jawa pasti paham maksud saya. Sok tahu, itu gampangnya ya. Nah, bagaimana pengetahuan yang sejati, gitu ya, true knowledge, itu bisa didapatkan. Terus kriterianya pengetahuan yang sejati itu apa saja? Bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan kita itu betul atau salah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan epistemologis ya. Nah, ini kalau menurut Socrates, Plato, Aristoteles, ya kan? Ketika apa namanya diberi pertanyaan, bagaimana cara kita memahami realitas? Apakah pemikiran kita bisa sampai pada realitas? Nah, apa kriteria dari pengetahuan yang sejati? Nah, apa sih nilai dari pengetahuan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengandung kata realitas. Seperti ininya ya, di pertanyaannya ya. Nah, oleh karena itu realitas itu adalah sesuatu yang taken for granted atau regarded as self-evident atau self-justified. Artinya kebenarannya itu, realitasnya itu bisa membuktikan diri secara sendiri. Tidak harus dibuktikan oleh orang lain. Misalkan. Bingung ya. Tapi ini sekilas saja kok ya. Kita membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sederhananya itu kan hakikat, terus cara mendapatkan ilmu sama cara mempraktikkan ilmu ya. Nah, kalau sudah mulai mendalam-mendalam ini sebetulnya kembangannya aja ya, atau agar kita paham sebetulnya si epistemologi itu apa kan gitu ya. Maksudnya nggak usah dibikin pusing gitu ya. Maka sebuah bangunan epistemologi di pendekatan klasik atau pendekatannya Yunani kuno itu grounded pada basic belief.
ya, atau didasari pada kepercayaan umum. Nah, kalau pendekatan klasik. Nah, kalau pendekatan modern atau seperti saya bilang tadi ya, pengaruhnya René Descartes tadi ya. Nah, beliau itu punya pemikiran tentang namanya rasionalisme. Ya. Nah, si rasionalisme itu timbul. Rasionalisme itu timbul ketika orang itu mempunyai, nah tadi yang saya sampaikan tadi ya, skeptisisme ya, atau keraguan. Methodikal skepticism. Jadi dia ragu-ragu secara pengetahuan ya, secara metodologis. Maksudnya apa tuh methodikal skepticism? Ya, jadi metodikal skepticism itu yaitu yang ada kotaknya garis putus-putus itu ya, ditujukan untuk mengeliminasi segala kepercayaan, ya, mengeliminasi segala kepercayaan yang bisa menimbulkan keraguan. Nah, jadi ketika nanti teman-teman ujian, ya baik ujian skripsi, tesis, disertasi, seluruh penguji akan berusaha untuk mencari celah kesalahan agar tidak ada keraguan pada karya tulis Anda, akan gitu ya. Semuanya bertugas untuk mencari kesalahan Anda. Ya, itulah namanya metodikal skepticism kan gitu ya. Kemudian kalau sudah tidak ditemukan keraguan ya, gitu ya, maka ketika kita sudah menemukan kepercayaan yang tidak mungkin diragukan lagi, nah itu ya, maka dari situlah pengetahuan itu muncul. Ngeri banget gini kan. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, tapi kalau yang bawahnya itu filsafat banget ya. Itu kayaknya tidak perlu didiskusikan lebih dalam ya. Nanti bingung ya. Karena Descartes bilang untuk mengetahui sebuah subjek kita harus ragu terhadap pengetahuannya. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa dia ragu pada keraguannya? Nah, atau lebih lanjut bagaimana kita bisa memahami bahwa seseorang itu ragu pada keraguannya, itu bisa memahami dirinya sendiri secara realitas. Wah, kayaknya terlalu berat ini ya untuk dipikirkan. Nah, sederhananya itu tadi ya. Sederhananya adalah ketika kita ujian, nah itu tadi ya. Seluruh penguji akan memiliki metodikal skepticism untuk menanyai Anda sampai mereka yakin bahwa eh, tulisan Anda itu tidak bermasalah. Gitu ya. Itu metodikal skepticism. Nah, ini kalau Anda suka filsafat ya, ada sebuah patung gitu ya yang terkenal di mana itu Amerika kalau nggak salah ya. Sebuah patung yang dia bertopang dagu lagi berpikir gitu ya. Nah, itu patung filsafat gitu ya. Nah, tulisannya ini cogito ergo sum ya. Nah, artinya apa? Nah, cogito, dog, ergo sum, certainty maksudnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya adalah saya berpikir maka saya ada. Nah, gitu ya. Jadi
eee, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang indubitable ya, atau dia tidak bisa disalahkan ya, sederhananya begitu, maka dia harus clear, harus bersih, kemudian harus distinct atau berbeda dari yang lainnya, gitu ya. Nah, makanya nanti ketika membuat sebuah karya tulis, Anda akan ditanya tuh, ini asumsinya apa? Ya, apakah ini sudah clear dari praduga-praduga yang tak bersalah ya, atau dari praduga-praduga yang tidak jelas ya. Nah, setelah itu dia harus distinct, itu harus beda. Nanti ada bab 2 yang Anda tulis, itu isinya adalah tentang bagaimana karya tulis Anda itu distinct atau berbeda dari karya tulis sebelumnya kan gitu ya. Nah, makanya ada riset terdahulu untuk dibandingkan dengan penelitian Anda. Anda harus punya sumbangan keilmuan yang baru agar menjadi sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kalau modern, ini masih modern ya, masih Descartes ya, masih Cartesian ini ya. Nah kan tadi ya, jadi dia harus clear ya, kontras dengan obscurity. Kemudian distinct harus kontras dengan confusion atau kebingungan, nggak boleh bingung, nggak boleh insecure, harus pasti. Nah makanya dia bisa menghasilkan ya science seperti matematika, gitu. Kemudian logika, metafisika, gitu ya. Bahkan ini uh, yang nulis ini mengatakan bahwa God itu sendiri atau Tuhan itu adalah sebuah ide. Tetapi karena idenya itu sangat distinct, sangat clear, maka dia Tuhan itu nyata. Nah, kalau menurut yang nulis ini ya, berarti dia betulnya filosof yang nggak ateis. Nah, ini ya. Jadi sederhananya yang itu ya, gambar yang pecah di bawah itu ya. Justified through belief. Ya, ya, knowledge. Pengetahuan itu adalah justified through belief ya. Kepercayaan yang sejati tetapi kemudian bisa dibuktikan atau justified, bisa dijustifikasi ya. Nah, secara ilmiah ya. Nah, kalau klasik ya, ini yang approach klasik tadi mengatakan bahwa certainty itu 100%. Ya, bahwa pengetahuan manusia itu bisa sejati. Tapi kalau pengetahuan modern karena dia awalnya dari skeptis ya, maka segalanya bisa 50-50. Ini bisa benar, bisa juga salah. Nah, kalau kontemporer atau saintis-saintis yang zaman sekarang, mereka memahami bahwa oh ini 80% benar ini ya, karena kita sudah analisis gitu ya, kita sudah melalui proses justifikasi dengan baik, bahkan sudah diuji. Nah, kan, gitu ya. Makanya 80% betul. Nah, itu sederhananya begitu. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir ya, yaitu aksiologi. Nah, aksiologi.
sebentar, kita ganti slide dulu. Nah, ini adalah aksiologi. Nah, aksiologi ya. Ini kalau teman-teman tahu ini slide-nya dari Taylor and Francis ya. Wah, berarti ini salah satu penerbit terkenal di dunia ya. Oke, kita lihat selanjutnya ada namanya 3 cabang filsafat. Nah, kalau menurut American Teacher ya. Nah, apa itu 3 cabangnya? Metafisika ya. Atau sebetulnya tadi kurang lebih sama dengan ontologi tadi ya. Nah, apa sih yang nyata? Nah, kalau menurut metafisika ya. Kalau ontologi kan hakikat dari sesuatu itu apa? Kemudian ada epistemologi. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah tahu? Nah, bagaimana saya tahu kalau saya sudah pantas menjadi magister? Nah, kan gitu ya, atau menjadi master atau lulus S2. Ya harus diuji dulu kan gitu ya, biar tahu. Aksiologi, apa sih yang berharga? Nah, apa yang berharga? Nah, kalau ini tadi ya, sudah kita bahas tentang ontologi tadi ya, atau metafisika. Apa sih yang nyata? Nah, gitu ya. Nah, ini kita skip saja. Perubahan di perspektif metafisika kita. Nah, di tradisi ya, masyarakat yang tradisional, agama itu masih menjadi basis of learning. Tapi kalau sekarang sudah mulai sekuler ya, tadi ya, minggu lalu kan saya sudah menjelaskan tentang asal muasalnya sekularisme ya, gitu ya. Ketika agama dipisah dari sains ya. Nah, epistemologi tadi sudah kita bahas bagaimana kita tahu kalau kita tahu. Nah, gimana caranya kita belajar? Nah, gitu ya. Perubahan di perspektif epistemologi. Kalau zaman dulu informasi itu didapatkan dari intuisi, atau dari mimpi, atau dari divine revelation, dari apa berdiskusi dengan Tuhan, gitu ya, atau dapat wangsit, nah, kalau orang Jawa bilang ya. Nah, tapi kalau sekarang, harus nggak zaman gitu-gitu ya. Nah, sekarang kalau pengen pintar harus hard work, nah, gitu ya, harus pakai scientific experiment. Nah, kalau aksiologi, bagaimana? Nilai apa sih yang paling penting? Bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai itu? Nah, ini kebetulan ini membahas tentang filsafat pendidikan ini ya, makanya uh, ada how to teach gitu ya. Perubahan di nilai-nilai aksiologi. Nah, zaman dulu nilai-nilai itu dianggap sebagai sesuatu yang absolut dan nggak bisa dirubah ya. Seperti misalkan
nilai-nilai agama, gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu orang sudah mulai relatif, gitu ya, mulai berbeda-beda sesuai dengan culture-nya dan ada pandangan world view namanya. World view itu berarti pandangan secara universal. Ya. Nah, hal-hal inilah yang kadang-kadang nanti bisa bertentangan dengan agama. Ya, misalkan isu LGBT gitu ya, transgender gitu ya. Mungkin secara umum beberapa negara sudah menganggap itu bukan masalah kan gitu ya. Tetapi kalau kita kembali ke religion, maka itu kan jadi masalah ya. Zaman dulu seorang guru gitu ya atau dosen itu mengajar muridnya itu disuruh untuk menghafalkan list gitu ya. Kemudian disetrap terus disuruh ngapalin ke gurunya. Nah, tapi kalau sekarang kita harus membuat anak-anak kita atau mahasiswa itu memahami nilai-nilai itu ya. Tidak hanya menghafalkan. Nah, ada 4 filosofi modern di barat ya, di barat ini ya. Karena dia kiblatnya barat ya. Mau suka tidak suka ya. Memang. Tapi nanti akan ini ya, kapan-kapan kita bahas filsafat timur ya, filsafat agama. Nah, ada idealisme ya, idealisme. Berarti dia idealistis. Pokoknya yang saya tahu jenis kelamin itu ya laki-laki dan perempuan. Nggak ada itu namanya setengah laki-laki, setengah perempuan. Nah, idealis. Kalau realis bilang realis. Tapi ada itu laki-laki yang operasi terus dia jadi wanita. Nah, itu kan nyata. Terus dia jadi apa dong? Nah, misalkan. Kalau pragmatis, dia itu suka yang praktis-praktis ya. Nah, makanya nanti dia bilang ya kita lihat praktisnya aja ya. Kalau dia pakai rok ya berarti wanita gitu ya. Kalau pakai celana ya berarti dia laki-laki. Nah. Kemudian kalau eksistensialisme bilang, ya ini nggak bisa dipungkiri ya. Memang ada sekarang itu laki-laki yang cantik ya, namanya lady boy. Nah, misalkan kaum eksistensialis mengatakan seperti itu. Oke, nah itu contohnya. Terus sekarang kita lihat ya ini ya. Ini adalah contoh filsafat non barat atau filsafat alternatif dari yang barat tadi kan gitu ya. Nah, apa itu? Nah, ada filsafat 3 agama Ibrahim ya, yaitu Yahudi, Kristen, sama Islam. Nah, kemudian ada filsafat Native American, ada filsafat Asia, ada filsafat Afrika Amerika atau orang kulit hitam di Amerika ya. Nah, ini kalau 3 agama Abraham ini dia biasanya inklusif gitu ya, artinya progresif, konservatif. Nah, menurut yang nulis ini ya. Nah, kadang-kadang bisa menjadi fundamentalis menurut mereka ya, menurut mereka. Ya, memang harus fundamentalis ya, kan kita mengamalkan ajaran agama kita ya kan. Nah, kalau Native Amerika gimana? Native Amerika itu
lebih menekankan pada living in harmony with land. Nah, itu ya, jadi dia misalkan nggak suka nebang pohon gitu ya. Kemudian suka berkooperasi dengan masyarakat yang lain, tidak individualis kayak orang kota ya. Nah, kalau orang Asia gimana tuh? Filosofinya orang Asia. Nah, orang Asia itu suka berkeluarga ya, sangat menjunjung tinggi yang namanya hubungan keluarga gitu ya, atau garis keturunan. Nah, itu yang dilihat dari orang barat. Ini dari kacamata orang barat ya. Ternyata mereka melihat bahwa orang Asia itu begitu ya. Nah, kalau orang Afro gimana? Nah, orang Afro Amerika itu mereka suka musik, nah katanya begitu ya. Kemudian eh, kekeluargaannya juga kuat. Nah, keluargaannya juga kuat ya. Jadi lebih kuat dari orang kulit putih ya. Nah, kemudian di sini ditulis bahwa kita tidak boleh punya stereotype. Nah, stereotype itu adalah asumsi yang bersalah, tapi ya kan kalau dalam hukum kita kenal namanya asas praduga tidak bersalah gitu ya. Nah, tapi kalau stereotip itu dia lebih ke suuzon sama orang ya. Nah, jadi misalkan dia eh, mengatakan bahwa ini ya, kalau orang kulit hitam itu ini kasar misalkan ya. Itu dia mengatakan bahwa kalau orang kulit Asia itu berarti ini sangat eh, kental dengan keluarganya. Jadi kamu nggak mungkin nikah sama orang Asia kecuali kamu orang Asia juga misalkan ya. Atau kalau ngomongin orang ini apa namanya? Oh, orang Amerika itu ini individualis. Dia nggak mau kerja sama orang lain misalkan. Itu kan seuzon dulu ya, stereotip. Nah, itu yang berusaha untuk dihindari. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti ada yang disebut dengan ini lebih ke ini ya, pendidikan soalnya ya. Nah, dia membahas aksiologi atau arti penting dari pendidikan itu dari beberapa aliran psikologi ya. Ini ada namanya idealisme ya toh, yang tadi. Kemudian ada realisme, kemudian ada namanya aliran perennial, ada aliran esensialisme, ada aliran behavioris, ada positivis. Nah, itu tapi dia lebih kental ke pendidikan ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah aksiologi itu seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, bahwa itu membahas tentang kalau sudah dapat ilmu, kan tadi epistemologinya kan kita membahas gimana sih caranya dapat ilmu dan nanti ya. Nah, kalau sudah dapat ilmu terus ilmunya itu buat apa? Nah, itu yang dibahas dengan aksiologi. Makanya dia namanya ada aksinya ya, aksi. Nah, itu aksiologi. Nah, baik itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini ya tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi ya? Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup mengantuk ya mendengarkan kuliah filsafat Iya, ya. sepertinya belum ada pertanyaan Pak Fahrul.
Iya, 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 baik. Memang, ini ya, agak berat ya kalau kita membahas tentang filsafat. Tapi ini sebetulnya seru Kak ya, seru sekali kalau, teman-teman tertarik ya. Maksud saya, sebagai seorang dosen saya hanya bisa, berusaha untuk memantik ya, memantik rasa ingin tahu teman-teman ya, nanti kalau ingin lebih dalam lagi, teman-teman harus mencari, eee, buku-buku terkait gitu ya. Nah, baik, Iya hari siap, ini Bapak. belum saya kasih tugas dulu ya, nanti saja, kalau saya, sudah ada ide ya. Tetapi biasanya kalau pasca ya paling enggak teman-teman siap-siap untuk bikin esai ya, atau artikel gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, terima kasih sudah tidak ngantuk pas jam makan siang ya, atau jam siang hari ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, dan saya sangat terbuka untuk, diskusi lebih lanjut ya, kalau ada yang, mengusik, rasa ingin tahu Anda semua ya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan yang, mendesak ingin segera dijawab sebelum minggu depan, boleh silakan langsung menghubungi saya ya. Kita akhiri dulu, terima kasih atas segala perhatiannya. Eee, Jangan lupa nanti kalau bikin riset harus ada asumsi dasarnya ya. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Dek kan tuh. Kita berikut.